berduka ya. Awalnya saya sempet shock, sempet ya nangis bener ya. Siapa nangis? Saya nggak nangis. Ya paling nangis dalam doa, Cuma nangisnya ya kenapa Alia kok nggak cinta sama saya? Ya awalnya memang sempet berduka ya. Awalnya saya sempet shock, sempet ya nangis bener ya. Cuma pas masuk Cipinang saya ketawa-ketawa aja ya, bercanda-bercanda aja karena saya kan emang tinggal sama bunda kan. Rata-rata itu ketemu ayah seminggu 2 kali. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang sedih ya enggak juga. Karena ini ibaratkan ayah saya cuma pindah rumah doang dari Pondok Indah ke Cipinang. Ya kan, jadi sedih ngapain gitu ya. Sedih kan ngapain kita sedih. Jadi ya saya nggak sedih sama sekali ya. Jadi ibaratkan ayah saya cuma pindah rumah doang dan ayah saya kan orangnya sama kayak saya, rock and roll, ya kan. Duduk di pinggir jalan pun jadi gitu kan. Nongkrong di warung kopi pun jadi gitu ya. Dan ayah saya kan orangnya sama kayak saya juga bisa duduk di mana aja. Jadi nggak ada sedih sama sekali sih. Ibaratkan ayah saya cuma pindah rumah doang. Tapi apa? Kemarin sempat video call ya, dibilang jangan stres, jangan kepikiran. Ya saya bilang ngapain stres, ngapain kepikiran, stres tuh kan nggak baik. Ya seperti yang saya bilang, saya ini kan ibaratkannya ayah saya cuma pindah rumah doang, ya kan, pindah rumah doang selama satu setengah tahun ya. Sedangkan Ahok kan nggak kerasa kan, ya ngapain sedih. Saya kan juga bisa berbincang-bincang dengan ayah dalam jeruji ya kan, dan kemungkinan perbincangan saya dengan ayah saya dalam balik jeruji lebih mendalam daripada di rumah saya. Jadi ya saya rasa ini kehendak Allah, semuanya sudah diatur oleh Allah dan saya selalu percaya apa yang pasti lebih baik daripada yang tidak pasti. Jadi ya, dan alhamdulillah saya lihat ayah saya tidak ciut sama sekali, dan alhamdulillah saya juga tidak ciut sama sekali. Toh ayah saya cuma pindah rumah doang kok. Jadi ya kita berjuang demi kebenaran. Ini menurut subjektif keluarga saya, mohon dihargai pendapat saya. Ya aku support dulu ya dengan kita kan habis yang kemarin kayak idol, kita habis itu ketemu ya latihan ya. Gimana ya? Habis kamu dari Cipinang ada di rumah latihan. Oh iya. Iya latihan, terus aku juga nanya dulu kan, misalnya dulu kamu nggak apa-apa deh, nggak apa-apa kan ayah cuma pindah rumah. Maksudnya ya aku kagum juga dia, maksudnya punya pemikiran yang sangat dewasa gitu untuk handle semua situasi. Dulu juga kakek saya almarhum Eyang Cokroaminoto juga di penjara ya kan. Jadi ya dan ayah saya bukan koruptor, bukan tahanan narkoba, bukan tahanan apapun itu, namun tahanan politik. Dan saya rasa apa ya? Saya rasa karena rezim ini aja gitu ya. Jadi ya saya tidak ciut, ayah saya tidak ciut, dan semoga kebenaran akan terungkap pada nantinya.
Saya temani ayah saya dari Pengadilan sampai Cipinang, saya temani semua. Saya insya Allah kalau ada waktu saya temani ayah saya atau jenguk ayah saya, karena berkah itu kan, kata Ustadz kan, berkah itu kan ada di orang tua. Jadi kemudahan kebaikan semudah apa lagi yang bisa saya lakukan selain mendampingi kedua orang tua saya. Jadi ya insya Allah kalau saya ada waktu bisa diberikan kesehatan dan bisa mendampingi ayah saya temani, saya jenguk, saya kasih semangat, dan besok insya Allah saya jenguk. Kakak Al, kalau Kakak Al mungkin, Kakak Al kan lagi jam tidurnya terbalik ya. Kakak Al kan tipe-tipe seniman yang setiap hari bikin lagu DJ di studio, tidurnya jam 6 pagi ya kan. Kalau musisi kan, saya pun juga begitu ya. Cuma Kakak Al karena dia sibuk dengan bikin lagu DJ sampai jam 7 pagi, malah kadang sampai jam 9 pagi, jadi kadang ketiduran. Jadi bangunnya kesiangan. Saya sebenarnya termasuk orang yang tidak setuju terhadap ayah saya masuk politik. Namun semua kembali lagi kepada hak kemerdekaan, free will ya. Ayah saya sudah mungkin ayah saya sudah merasa puas dalam dunia musik, karena ayah saya sudah 20 tahun lebih dalam menjalankan karir di musik. Mungkin ayah saya menemukan panggung baru, menemukan band baru bersama Fadly Zon dan kawan-kawan. Jadi ya saya sangat menghargai semua pendapat manusia. Seperti kalian menjadi jurnalis atau wartawan, saya sangat menghargai kalian, keputusan kalian. Dan ayah saya menjadi politikus, saya sangat menghargai ya. Jadi ya dari nggak setuju ya setuju aja. Kalau ngomong politik saya nggak mau ya, maaf kalau ngomong politik, karena maaf, wawasan saya tentang politik, tentang keadilan, tentang hukum masih sempit ya. Jadi saya tidak mau berbicara apa yang bukan bidang saya. Kecuali Anda bertanya kepada saya tentang musik, saya bertanya kepada saya tentang John Lennon, saya akan menjawabnya. Saya rasa free will, hak kemerdekaan manusia itu saya rasa adalah hak setiap manusia ya. Seperti anda hak kemerdekaan memilih untuk menjadi jurnalis, penulis, saya rasa itu patut untuk diapresiasikan ya. Karena saya rasa ayah saya juga sudah cukup di politik dan ayah saya sudah cukup di musik. Dan kalau ayah saya, memang saya kenal ayah saya dari dulu sering politik. Kalau kalian dengar Ahmad Band ya, ada lirik, ini bukan kenyataan, ini cuma permainan. Memang ayah saya kan kritis dari dulu, ya kan? Ayah saya kritis zaman dulu, cuma pada zaman dahulu rezim belum gila aja, gitu aja. Ya politik juga merupakan sebuah perjuangan ya, dan saya sebagai keluarga subjektif percaya bahwa ayah saya membela kebenaran. Jadi saya tidak sedih sama sekali, saya tidak ciut sama sekali. Toh ayah saya cuma pindah rumah doang.